Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya Jelo Justin dalam sebuah podcast yang selalu akan membahas tema sepak bola Indonesia, timnas Indonesia, PSSI, dan yang paling hot saat ini adalah Pak Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yang juga Ketua Umum. Nah, atas kegagalan timnas U22 menuju semifinal SEA Games, meskipun di pertandingan terakhir menang atas Myanmar 3-1, namun carut marutnya permainan yang ditampilkan anak asuh dari Coach Indra Safri ini cukup membuat para penonton, saya juga, itu terharu. Kayak main di Tarkam. Dan hari ini kita akan bukan membahas tentang kekalahan kita dari bukan kalah ya, nggak lolos ke semifinal, namun kita akan membahas sesuatu yang menarik. Namun sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih. Kita akan menuju bener-bener ini menuju 100.000, next 1 juta, dan terima kasih buat para supporter timnas Indonesia, para netizen, masyarakat semuanya yang udah mendukung kita. Nah, kalau udah like dan subscribe, Anda akan selalu terhubung dengan konten-konten yang selalu tayang, menghibur Anda, memberikan informasi yang penting tentang sepak bola Indonesia. Dan jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran kepada PSSI, ketumnya ya, Pak Erick Thohir, dan saya juga boleh dikritik ya. Rekan-rekan semuanya, seperti janji saya pada tadi malam ya, saya ingin membuka sebuah masalah yang cukup pelik. Ini masalah penting loh ya. Sampai seorang Asnawi membuat short ya, kata-kata kalimat pembelaan atas dirinya ketika dalam sebuah podcast ya, Arya Sinulinga yang juga anggota Exco PSSI mengundang Bung Haris Pardede. Nah, di sana Bung Haris Pardede mengatakan bahwasanya ya saat di sebelum SEA Games itu dan setelah bukan SEA Games, sebelum Piala Asia ya, kemudian pertandingan Piala Dunia melawan Cina di kandang Cina, kaptennya itu memang Asnawi dan vice-nya itu adalah seorang JHS. Namun di situ dibantah oleh seorang exco yang nggak pernah ke lapangan, nggak pernah melihat situasi di lorong masuk lapangan, nggak pernah masuk ruang ganti. Dia mengatakan enggak, JHS itu kaptennya dari awal. Nah, disinilah awal dari puncak protes seorang pemain, Asnawi Mangku Alam. Ini hebat loh Asnawi. Dia akan mengorbankan dirinya ya, ketika nanti misal ada pelatih baru ya, dan ini jajaran PSSI masih sama, nggak akan dipanggil tuh Asnawi, karena dia sudah terlibat dalam sebuah dia membantah keras pernyataan dari seorang Arya Sinulinga. Beliau ini exco loh. Tapi saya jujur bangga, saya suka kamu nak ya Asnawi. Kamu jujur mengatakan apa yang kamu alami, yang kamu rasakan pada saat itu. Nah, Asnawi ini mengatakan di Piala Asia saat dipimpin Sintayong, dia itu rela sampai ngomong sama Sintayong, coach, saya diganti aja kaptennya itu sama Jordi Amat. Karena satu, Asnawi ini ngerasa saya masih anak kecil lah, masih ada Jordi Amat yang lebih senior. Namun Sintayong udah kamu aja pokoknya kaptennya. Bahkan sampai di Piala Dunia, pra Piala Dunia ya, kualifikasi di China, itu Asnawi pun mengatakan, coach, saya jangan kaptennya coach,
J.I. atau Bang Jordi aja yang jadi kapten. Namun Sintayong pun menjawab, kamu tetap kapten, vice-nya nanti J.I. Nah disinilah puncak dimana pertanyaan di konten terakhir si Asnawi itu mengatakan, ia mengatakan berita yang disampaikan Arya Sinulinga yang mengatakan kaptennya itu J.I. nggak ada Asnawi ya. J.I. itu siapa? Official kah, pemain kah, atau pelatih kah? Nah itu perlu dijawab oleh seorang Arya Sinulinga karena dia itu adalah anggota Exco PSSI. Dari kejadian ini nggak main-main guys. Buat karir seorang Asnawi di timnas Indonesia ini nggak main-main. Asnawi mau mempertaruhkan karirnya di timnas dengan sebuah berita yang memang tidak sepadan, yang tidak pas menurut apa yang Asnawi alami langsung ya saat berada di skuad timnas Indonesia. Ada Jordi Amat waktu itu, ada Sintayong, masuknya J.I. di kualifikasi Piala Dunia. Nah ini dialami benar-benar oleh sang pemain dan melakukan warning, kemudian protes kepada seorang Arya Sinulinga. Ini mampu gak nih si Exco ngejawab atau asal bicara gitu loh. Jangan-jangan Anda melakukan podcast namun tidak menguasai bidang dari sepak bola yang memang terjadi, kegaduhan, isunya macam-macam Anda sampaikan dalam sebuah podcast. Nah lucu itu, apalagi yang dihadapi adalah Bung Haris Pardede. Ini Bung Haris ini kritis, makanya saya di beberapa konten yang lalu saya mengatakan yuk kita protek yuk Bung Haris Pardede, karena Bung Haris Pardede memang bagus, dia kritis ya. Bagaimana Bung Haris Pardede itu selalu mengatakan ya kembalikan Sintayong, karena itu memang yang diinginkan masyarakat Indonesia, meskipun pada akhirnya pilihannya mungkin jatuh pada pelatih yang lain. Dulu kita itu memang waktu Erick Thohir diangkat Menpora, saya udah katakan dalam konten saya, ini ketum PSSI harus ganti. Saya acungkan saya tampilkan dua orang, Ratu Tisha dan juga Pak Zainuddin Amali, mana yang akan dipilih. Iya memang udah gak layak dia Menpora. Salah satu yang membuat saya agak kesel ya gini, PSSI mendapatkan APBN dari negara, dari Kemenpora dapat, dan Erick Thohir akan melaporkan penggunaan dana yang diberikan negara dan juga Kemenpora itu kepada dirinya sendiri selaku Menpora. Bangkai nggak tuh ya? Oke, buat Bung Arya Sinulinga, tolong ini cermati dengan baik, jangan pernah lah asal bunyi. Itu muka Anda tuh kelihatan untuk menonjolkan Anda berbohong. Anda nggak tahu sebenarnya, bilang aja nggak tahu Bang, nggak usah mengatakan di media sosial, apalagi Anda itu seorang Exco PSSI ya. Memalukan bener. Dan buat Asnawi saya berikan hormat, salam hormat buat saya, buat Asnawi ya, udah berani selaku pemain loh nih, mantan kapten timnas, dia berani membuka Pandora yang menurut dia ini nggak bener, ini yang disampaikan Arya Sinulinga kepada orang-orang banyak di Indonesia. Ini yang nonton banyak, bukan hanya saya aja, saya nonton memang, dan kaget dengan pernyataan seorang Arya Sinulinga. Dan akhirnya Asnawi mampu untuk menjadi pemberani, tampil ke permukaan, mengatakan apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Demikian yang bisa kita sampaikan. Inilah bukti dari kebobrokan dari PSSI. Harusnya mundur Erick Thohir dan juga
jajaran Esko harus bubar. Dari Jakarta, saya Ijil Custen mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, ciao.